Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nilasari dari kelas D3 PJJ AKB 2019 dengan NRP 2103197129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan mata kuliah Administrasi Basis Data. Dalam tugas perbaikan kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan kelima. Pertemuan kelima yaitu membahas tentang Managing Database Storage Structure. Pada slide yang pertama, yang kita bahas adalah objektivitas atau tujuan pembelajaran dari pertemuan ini. Setelah mempelajari berbagai pelajaran tujuan dari pertemuan kali ini, yang pertama adalah bagaimana cara mendeskripsikan tabel raw data dari stored in blocks. Kemudian, menjelaskan tujuan dari table space dan data files. Yang ketiga adalah membuat dan memanage table space. Yang keempat adalah memberikan informasi terkait table space. Dan yang terakhir adalah mampu mendeskripsikan main konsep dan functionally dari automatic storage management. Pada slide selanjutnya, di sini ada storage structure yang terdiri dari logical dan physical. Logikalnya terdiri dari database, kemudian database diturunkan dengan table space. Table space diturunkan bercabang menjadi dua, yaitu operating system file dan segment. Segments kemudian turun ke extend dan Oracle data block. Operating system file dan Oracle data blocks kemudian terhubung satu ke dalam operating system block. Bagaimana tabel data tersimpan pada storage? Ini adalah konsep tabel datanya. Anatomi database block. Anatomi sendiri di sini diartikan sebagai satuan terkecil database block, extendnya 8 KB. Dari 8 KB table space tersebut masih akan dibagi-bagi lagi menjadi logical unit yang lebih kecil, data file-file. Teratas sendiri adalah block header, kemudian free space dan raw data. Table space dan data files. Oracle Management File atau UMF. Ini adalah spesifikasi file operation dari database objek. Space Management. Dalam space management terdapat dua metode, yaitu locally dan dictionary managed table space. Locally dikelola oleh table space itu sendiri. Bitmap digunakan untuk mencatat free space pada table space. Setiap bit akan berelasi satu atau beberapa blok. Selanjutnya, nilai setiap bit diidentifikasi ada isinya atau tidak, kemudian direkomendasikan oleh local managed table space. Dictionary managed table space. Ini digunakan untuk backward compatibility. Kemudian table space yang sudah ada, khusus example, hanya ada saat kita mencentang create skema. Sistem berisi table space penting termasuk dictionary. Sistem berisi data tambahan. Kemudian template berisi data sementara. Undo digunakan untuk menyimpan data. Yang terakhir adalah action.
Ini adalah tampilan dari Exploring the Storage Structure. Klik link untuk melihat detail information. Ini tampilan untuk membuat tabel space baru. Kita bisa memberi nama tabel space-nya. Di sini kita beri nama inventory. Kemudian kita pilih extents manajemennya, tipenya, dan statusnya. Storage for locally managed table space. Ini ada external allocation, size ukurannya kita bisa pilih sendiri. Memperbesar ukuran database. Di sini kita bisa memperbesar ukuran database dengan cara membuat tabel space baru. Kemudian menambahkan data file baru yang sudah ada. Kemudian mengubah ukuran size data file. Kita atur supaya data file otomatis tumbuh. Tabel space di dalam preconfigured database yang terdiri dari sistem, SYSAUX, temps, dan user. Kemudian example. Altering a tables. Tools yang disediakan untuk mengelola storage secara otomatis. Fitur-fiturnya yaitu portable, yang berarti menyediakan file system yang tinggi, kemudian memanage database. Menyebarkan data pada hard disk yang ada agar saat dibutuhkan bisa langsung dipakai. Bisa mirrors data atau mengelola di setiap datanya. Untuk menyelesaikan banyak masalah dari penyimpanan. Ini adalah tampilan dari table space komponen. Automatic Storage Management ini bersifat portable. Tools ini disediakan untuk mengelola storage secara otomatis. Portable di sini berartikan menyediakan file system yang sangat tinggi. Kemudian, mampu memanage Oracle database file. Yang ketiga, mampu menyebarkan data pada hard disk yang ada agar saat dibutuhkan bisa langsung dipakai. Keempat, yaitu mirrors data, yang digunakan untuk menggandakan di setiap datanya. Yang kelima adalah menyelesaikan banyak masalah terkait dari penyimpanan. Fitur-fitur dari ASM yaitu bisa memecah atau membagi file, tapi bukan aslinya. Menyediakan online disk dan kemudian mengatur speed. Di sini diartikan dapat mengatur kecepatan dari database. Kemudian mengatur redundansi, support database Oracle, bisa menggunakan cluster, dan otomatis dapat menginstal logical storage. Ini adalah tampilan dari konsep automatic dari ASM, yaitu database
tablespace. Tablespace di sini terhubung ke data file. Kemudian segment, extends, dan Oracle data block. Dari pertemuan ini maka dapat kita ketahui, dapat pelajaran yang kita ketahui yaitu mampu mendeskripsikan bagaimana tabel raw stored in blocks, kemudian menjelaskan tujuan dari tablespace dan data file, membuat dan memanage tablespace, memberikan informasi tablespace, dan mendeskripsikan konsep MIND dan functionally automatic storage management. Demikian presentasi pertemuan kelima dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.